Selamat siang Pak Menteri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Satgas Pangan Kepolisian melakukan sidak sejumlah bahan pokok di Pasar Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan. Rp18.000. Masih atas saya itu berarti ya? Ya. Dalam sidak tersebut, Mentan menemukan beberapa produsen minyak kita kemasan botol 1 liter yang tidak sesuai takaran tertulis. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, dengan adanya temuan ini, pihaknya akan menindak tegas kepada para produsen minyak kita yang mengeluarkan kemasan botol merek minyak kita dengan ukuran 1 liter tapi tidak sesuai takaran. Kami minta ada PT-nya nih, PT Arta Eka Global Asia. Kami minta diproses, kalau terbukti ditutup. Kami minta diproses, bila terbukti disegel ditutup. Nggak boleh, ini merugikan rakyat Indonesia, merugikan masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Dan di luar ibadah puasa, ini tidak boleh terjadi. Di sini tertulis 1 liter, tetapi hanya 0,75 liter, 0,8 liter. Pemerintah tak main-main dalam penindakannya ini, sehingga ke depan akan memastikan langsung ke produsen minyak kita. Kementerian Pertanian dan tim Satgas Pangan Polri berhasil mengungkap praktik culas produsen minyak goreng minyak kita. Kemasan 1 liter hanya diisi 750 hingga 800 ml. Sementara itu, langkah strategis demi menyempurnakan proyek ketahanan pangan nasional dan juga memastikan stok pangan jelang Lebaran 2025 tetap aman menjadi pekerjaan rumah bagi Kementerian Pertanian. Kami akan bahasnya lebih dalam pada episode One on One kali ini bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Selamat pagi Bu Anjir. Bapak ada? Saya Eko. Ya, Bapak ada. Ada Pak Menteri? Izin ya, Pak. Mari Pak. Pak Menteri dari Sindo TV. Ya, baik. Halo Gimana kabar? Pak, bagaimana Assalamualaikum. kabar? Sehat? Bapak sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Nampaknya ini ya Pak, hari-hari dipadati dengan kegiatan pekerjaan dan rapat ya Pak? Iya, kegiatan untuk swasembada pangan. Swasembada pangan itu Iya. yang menjadi salah satu fokus jangka panjang ya Pak? Ini jangka pendek, jangka panjang. Betul. Ketemu masyarakat juga nggak sih Pak? Hari-hari Bapak? Hampir tiap hari. Hampir tiap hari bahkan Pak? Iya. Ini Ayo, apa? kita diskusi di sana. Oke. Ini juga terkait dengan itu juga nggak Pak? Inspeksi mendadak juga gitu Pak? Minyak goreng. Bapak tahu yang paling Pulang. hangat. Ya. Ayo, silakan Oke. duduk Mbak. Terima kasih, saya izin duduk ya Pak ya. Ya, silakan. Ya Pak, tadi Bapak bilang hampir tiap hari bertemu dengan masyarakat. Iya. Nah ini bertemunya ini seperti melakukan inspeksi mendadak begitu ke pasar atau ada kegiatan lain Pak? Biasanya kami inspeksi mendadak, juga ada kegiatan lain, tetapi kegiatan kami adalah memonitor dari produksi sampai ke konsumen. Baik. Dari hilir ke hulu ya Pak ya? Iya, dari hulu ke hilir. Ya, baik. Ngomong-ngomong soal inspeksi mendadak ini Pak, ada yang hangat nih Pak. Kemarin kan dari Satgas Pangan Polri ini bersama juga Kementan mengungkap suatu kasus yang mencengangkan, yang viral juga di masyarakat ini mengenai produsen minyak goreng minyak kita yang kemarin Bapak nampaknya pergi ke suatu pasar dan menemukan ada kejanggalan di situ. Seperti apa Pak temuannya Pak? Jadi sebenarnya 1 minggu sebelum puasa, Bapak Presiden menelpon menyampaikan
Pak Mentan jaga stok, jaga harga, stabilkan harga. Bila perlu turun. Itu perintah beliau. Sehingga 1 minggu sebelum bulan puasa kami himbau pada masyarakat, terutama pengusaha. Kami himbau jangan menjual di atas HET, harga eceran tertinggi. 9 bahan pokok. Ini kebutuhan masyarakat Indonesia. Kami ingin, pemerintah ingin masyarakat betul-betul bahagia dalam bulan suci Ramadan. Tidak ada kegaduhan dan seterusnya. Hari pertama, kedua, sampai 1 minggu. Tiap hari kami himbau kepada pengusaha, tolong jangan mempermainkan harga. Kenapa? Tidak ada alasannya untuk mempermainkan harga. Stoknya banyak, produksi banyak, stok banyak, dan seterusnya. Khususnya minyak goreng dengan beras. Ini khusus minyak goreng, kita produsen terbesar dunia. Jadi nggak ada alasan harga itu naik. Dan ada kesepakatan kita pengusaha dan pemerintah bahwa harga eceran tertinggi yaitu 15.700. Bahkan penekanan Bapak Presiden itu harga tekan untuk operasi pasar 14.700. Turun 1.000%. Nah, itu beliau perintahkan. Kemudian daging, kebetulan negara tetangga harganya 76.000 harga daging kerbau, diminta Bapak Presiden dibawanya 75. Kita di gerai-gerai 75. Ada 1.000 gerai sekarang, targetnya 2.000-3.000 gerai seluruh Indonesia untuk operasi pasar. Nah, itu awal mulanya. Kemudian gerai ini kami sidak, cek. Ternyata minyak goreng tidak masuk. Kami ngecek sesuai kesepakatan kita, para pengusaha, bahwa mensuplai BUMN, Bulog, ID Food, itu 50.000 ton, total 70.000 ton. Itu tidak kunjung datang juga. Yang dikirim adalah 100.000. 100 ton. 100 ton ya. Per hari. Berarti ini sudah tidak sesuai dengan komitmen. Akhirnya kami sidak. Ternyata yang kami temukan adalah di pasar harga minyak di atas eceran tertinggi ditetapkan oleh pemerintah sudah di atas, volumenya tidak cukup pula. Ini betul-betul maaf, tidak manusiawi pada masyarakat Indonesia. Berapa ratus miliar kerugian masyarakat Indonesia yang diderita karena ulah oleh sekelompok orang. Kan tidak semua pengusaha jelek. Justru masih lebih banyak yang baik. Tetapi untuk hal ini tidak manusiawi. Kita ini di bulan suci Ramadan berlomba-lomba cari pahala. Dia mencetak dosa di bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh berkah dan seterusnya. Berarti ini artinya Bapak kemarin random aja ya Pak ke pasar itu, kemudian menemukan tanpa ada bisikan-bisikan dari mungkin dari pihak ketiga begitu mengenai kami kecurangan langsung itu. kasih tahu tim, aku mau ke pasar, titik. Dan hampir tiap hari. Pernah sendirian, nggak ada staf yang ikut. Aku jalan aja sendirian cek. Bapak juga ikut melihat itu? Kalau direncanakan pasti di sana sudah teratur semua. Dirapikan lagi. Sudah dirapikan semua. Seperti kemarin, maaf, di Jawa Tengah. Semua laporan aku terima bahwa sudah sesuai standar. Kami masuk, kami temukan 2 perusahaan yang tidak sesuai standar. Jadi kami masuk aja. Tidak ada settingan, bahkan laporannya bahwa sudah sesuai standar, tapi ternyata tidak. Kami temukan 2 perusahaan dan kami minta ditindak tegas. Baik, ini artinya selain kecurangan mengenai yang terbarukan mengenai minyak begitu Pak, apa Bapak menemukan juga kecurangan-kecurangan lainnya, mungkin mengenai produk yang dijual dengan harga di luar harga eceran tertinggi itu? Kami temukan banyak di Jawa Tengah, temukan di Jakarta di atas harga eceran tertinggi. Jadi kami menghimbau para pengusaha minyak goreng, beras dan seterusnya, tolong patuhi edaran pemerintah, kesepakatan kita, jangan menjual di atas harga eceran tertinggi. Itu perintah kita ke bawah agar masyarakat menikmati bulan suci Ramadan. Baik, lantas apa tindak tegas Pak dari Kementan terkait dengan adanya temuan kecurangan tersebut? Langsung kami koordinasi dengan Satgas Pangan, kami koordinasi dengan Kapolri, kami koordinasi dengan Kejaksaan Agung, kami koordinasi semua
Menteri Perdagangan, Menko Pangan, kami telepon. Langsung, Pak, ini sudah harus ditindak. Satgas Pangan sudah ada, sekarang sudah bertindak. Sekarang sudah ada tersangka 1 orang. Berarti ini artinya dari yang kemarin dirilis dari pihak Polri ini juga dari bantuan dari Kementan juga ya Pak ya? Kita kolaborasi. Oke. Kami langsung telepon ke Pak Kapolri, bahkan Wakapolri, Kabarreskrim, Satgas Pangan, kita bertindak dan hadir pada saat itu. Baik. Kami minta ditindak. Bapak, menurut Bapak mengapa masih banyak produsen-produsen yang bersikap curang begitu Pak, culas kepada masyarakat? Jadi gini, mungkin kesadaran dalam berbisnis harus kita sportif, jujur. Kalau orang tidak sportif, tidak jujur, itu biasanya bisnisnya tidak sulit berkembang. Kan tidak semuanya, lebih banyak yang baik, pengusaha yang baik. Tetapi yang bersalah ini harus ditindak. Kenapa? Kalau tidak ditindak, kita melakukan pembiaran. Melakukan pembiaran sama dengan beternak kejahatan. Dan kita, mata rantai kejahatan ini harus diputus. Kalau kita tidak mau gaduh setiap bulan suci Ramadan. Karena atau hari raya lainnya. Setiap tahun di bulan suci Ramadan selalu saja ada aja mengenai ini. Lantas bagaimana dengan pengawasan dari Kementan sehingga kok terkesan banyak sekali produsen-produsen yang lolos begitu Pak dengan melakukan ini kan kerjasama kita semua, pertanian, perdagangan, perindustrian, BUMN semua terlibat, kepolisian, kejaksaan semua terlibat mengawasi. Moga-moga ke depan kami harap masyarakat tenang karena stok pangan lebih dari cukup, bisa memenuhi 3-4 bulan ke depan. Jadi tenang, yang bersalah pasti kita tindak. Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Satgas Pangan Polri lakukan sidak ke salah satu pabrik minyak kita milik PT Arta Eka Global Asia di Karawang, Jawa Barat. Dari hasil inspeksi, Mendak beserta jajaran menemukan minyak kita kemasan 1 liter yang tak sesuai takaran. PT Aiga terbukti melakukan kecurangan dengan memangkas isi minyak kita yang seharusnya berisi 1 liter menjadi 750 hingga 800 ml per kemasan. Dalam sidak ini pemerintah menyita sebanyak 140 karton minyak kita serta 32.284 botol kosong berukuran 750 ml yang disiapkan untuk produksi minyak kita. Pabrik yang berlokasi di Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini kemudian disegel. Dan langkah selanjutnya adalah pencabutan izin usaha PT Aiga. Meski izin usaha belum dicabut, pemerintah memastikan perusahaan ini sudah tidak diperbolehkan melakukan produksi. Jadi PT Aiga pindah ke sini ini baru sekitar 1 bulan. Nah, seperti teman-teman lihat, kita temukan sekarang banyak botol-botol yang berukuran 750 ml yang rencananya akan untuk produksi minyak kita. Ya, ini akhirnya belum sempat diproduksi dan sudah ketahuan dari tim pengawas sehingga tidak bisa memproduksi lagi. Dan ini perusahaan sudah tidak boleh berproduksi lagi ya. Sebelumnya PT Aiga telah menutup pabriknya di kawasan Depok, Jawa Barat dan berpindah lokasi ke Karawang. Atas temuan kecurangan ini, pemerintah telah menarik produk minyak kita yang tak sesuai takaran dari pasaran demi melindungi konsumen. Baik, ngomong-ngomong soal persoalan tadi begitu Pak, pengawasan terus dilakukan. Bahkan kemarin ada yang sedikit berbeda mungkin Pak yang bisa kami bahas, yaitu Mendak. Mendak kan juga melakukan inspeksi juga, bahwa menyampaikan kasus-kasus tersebut atau kejadian-kejadian kemarin yang pelanggaran itu, kecurangan itu sudah ditangani dan sedang dalam pengawasan. Ini bagaimana sepertinya komunikasi antar kementerian ini Pak? Jadi gini, komunikasi kami... Tidak ada kebingungan ya Pak? Enggak, komunikasi kami dengan Pak Mendak sangat bagus. Menko sangat bagus. Ya. Hanya memang negara kita besar banget. Dan waktunya tidak bersamaan. Yang ditemukan Pak Mendak lain ditindak, sudah kan? Yang kami temukan juga ditindak. Dan itu hasil komunikasi kami dengan Menteri Perdagangan. Sebelum kami tiba di lokasi, kami bicara dengan Pak Mendak dengan Kabarreskrim Polri.
Kami telepon dua-dua. Kemudian lapor ke Pak Menko Pangan. Kita ini harus kolaborasi. Nggak mungkin Kementerian Pertanian jalan sendiri. Nggak mungkin. Ini harus semua pihak yang terkait harus terlibat. Nah, persoalan perbedaan ada statement, itu negara kita luas. Kemudian berbeda tempatnya. Tahu nggak, negara kita ini nomor 4 terbesar dunia. Ya. Seluas Eropa nih. Negara kita, Eropa 27 negara. Kita ini negara besar. Jadi dimaklumi, yang terpenting adalah Pak Mendak mencintai masyarakat, Pak Menko juga mencintai masyarakat, Menteri Perindustrian, Menteri BUMN sayang pada masyarakat, Menteri Pertanian juga sayang, karena itu perintah Bapak Presiden. Oke. Jadi yang paling penting juga penindakannya juga sudah clear ya Pak ya? Ya, sudah ditindaki, sudah ada tersangkanya. Tapi menurut Bapak kemarin bagaimana dengan rilis yang disampaikan oleh petugas kepolisian, Satgas Pangan Polri kita, tersangka sudah ditetapkan juga, dan bahkan yang lebih mencengangkan lagi ini ada di 2 tempat berbeda Pak, di Depok dan di Bogor. Pertama kami berterima kasih pada Pak Kapolri, Satgas Pangan bergerak cepat, mewakili petani Indonesia kami mengucapkan terima kasih. Itu luar biasa. Inilah bentuk bahwa menunjukkan bahwa kita kerjasama sangat baik, kolaborasi kita sangat baik. Baik. Lantas masih mengenai inspeksi mendadak begitu ya Pak, bertemu dengan masyarakat. Bagaimana Pak untuk rencana jangka panjang supaya mencegah pelanggaran serupa tidak terjadi dan masyarakat tidak dirugikan? Ini menarik. Bapak Presiden sudah perintahkan ke kita, Menteri Koperasi, semua pihak yang terkait, kita membuat koperasi merah putih. Rencana 70.000, satu desa satu koperasi. Ini kita lihat rantai pasok supply chain bahan pangan ini sampai 8. Produsen sampai ke konsumen. Jadi middleman-nya ini luar biasa panjang. Oke. 8 ini kita perkecil menjadi 3. Dari produsen, koperasi, masyarakat langsung. Artinya apa? Ini nanti kita bisa mengangkat penghasilan petani dan meningkatkan daya beli konsumen. Karena di middleman ini kita hitung keuntungan selisih harga itu 300 triliun lebih. Anggaplah ke depan 10% keuntungan koperasi atau 50 triliun. Berarti nanti yang terdistribusi ke konsumen dengan produsen itu 250 triliun. Ini bisa mengangkat HPP, harga pembelian pemerintah nanti dari tingkat petani, tetapi daya beli konsumen meningkat. Yang dulunya bisa beli 1, bisa jadi beli 2 atau 1,5. Iya kan? Nah, inilah solusi permanen. Berikutnya, dampak positifnya adalah tidak ada lagi operasi pasar seperti sekarang. Tiap Ramadan gaduh operasi pasar. Jadi operasi pasar permanen karena di luar bulan suci Ramadan berjalan, di luar bulan suci Ramadan juga berjalan. Kemudian biaya operasi pasar itu 16,6 triliun. Ini pasti tidak ada lagi kan? Iya. Jadi betul-betul efektif, efisien, efektif, produktif. Itulah selalu disampaikan Bapak Presiden, bagaimana bekerja efisien. Lantas apa yang langsung bisa dirasakan manfaatnya dengan cepat begitu oleh masyarakat, Pak? Ini sekarang kan sudah jalan nih, 4.000 grade dari PT POS. Itu kan sudah jalan. Hari ini terakhir kemarin kami pantau 1.300, mungkin hari ini sudah 1.500 atau 2.000 hari ini. Hari ini Pak? Iya. Itu kemajuan yang cukup luar biasa. Ini masif seluruh Indonesia. Nah, dan harganya di bawah HET. Oh, oke. Di bawah HET kita jual lebih murah. Oh. Bagaimana antusiasme dari masyarakat? Senang. Begini Mbak, bisa bayangkan tahun lalu harga beras tertinggi selama merdeka, 15.000, 16.000. Hari ini datar-datar saja. Komoditas lain, telur, ayam di bawah HET. Baik. Lantas dari berbagai macam pangan begitu ya Pak yang dihandle oleh Bapak sebagai Mentan begitu, ini kan kita sudah masuki bulan Ramadan, tentunya udah dekat juga dengan Lebaran. Bagaimana Kementan menjaga pasokan pangan itu Pak supaya tetap ada dan ya tidak langka lah, karena kan biasanya menuju Lebaran itu selalu langka. Sekarang beras khususnya paling strategis. Inilah adalah stok tertinggi. Yang kedua, produksi sesuai BPS naik 52%. Produksi melimpahnya, kemudian stoknya banyak.
tidak ada celah harga untuk naik. Ya. Nggak ada celahnya sedikit pun. Minyak goreng apalagi, tidak ada celah untuk naik. Karena kita produsen terbesar dunia, jadi tidak ada alasan. Oke. Telur, ayam di bawah HET, alhamdulillah. Jadi Ini dua ini tidak ada alasan pedagang menjual di atas HET. berarti tidak ada alasan untuk langka dan Nggak tidak ada alasan Kalau itu untuk lebih nggak ada alasan. masyarakat mengeluarkan uang yang berlebih Iya, untuk bisa mendapatkan nggak ada alasan. pangannya. Nggak ada Oke, alasan. karena semuanya ada ya Pak? Semuanya ada. Baik, Pak, ngomong-ngomong soal inspeksi, nampaknya juga tidak hanya mengenai pangan saja, Iya. melainkan juga saya dengar-dengar juga inspeksi pupuk juga ya Pak ya? Oh ya. Tapi izin Pak, jangan dibahas terlebih dahulu Oke. karena kita akan datang lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di One on One.